ibu jual aset anak-anaknya, kok anaknya ibu nggak kaya-kaya gitu. Kenapa? Ibu kenapa nggak bisa anak-anak yang lain? Ibu punya anak banyak, tapi kok nggak bisa sih bekerja seperti Rosa? Andaikan satu anak, ibu anaknya 5 atau berapa lagi tuh, satu anak aja bisa menghasilkan seperti Rosa. Bisa nggak Bu? Gitu, kamu tanya deh. Nggak bisa, pasti pasti mereka bilang begitu. Dia akan bilang begitu, kenapa? Karena sejak kecil saya tuh disiksa harus membiayai mereka. Setiap saya nggak membiayai, tahu nggak apa yang dia bilang? Anak durhaka, nanti saya ngomong ke seluruh orang. Saya diancam begitu. Saya dipukulin bapak saya. Saya harus nafkahin dia. Masalahnya kalau saya nafkahin adik-adik saya itu, bagi saya tidak masalah. Tidak masalah. Bagi saya itu sudah kuat saya. Wajar aja saya di luar negeri. Di negeri ini, di negeri orang yang bahasanya juga ribet. Saya tuh bisa menopang diri. Kenapa? Karena saya dari kecil udah dipaksa seberat itu. Logika aja. Kok bisa sih? Yang lain aja pada bunuh diri. Kan kamu tahu banyak orang warga negara Indonesia bunuh diri di sini. Kok Rosa bisa? Padahal dia gampang dikata-katain. Apalagi cantik, pasti dikata-katain yang kagak bener. Harusnya begitu dong logikanya kalian. Tapi kan kalian nggak nangkep ke situ. Seperti saya bilang tadi, daya pikir kalian nggak nyampe ke situ. Ya kan? Harusnya kan kalian pikirnya ke situ. Atau setidaknya lain lah. Jangan yang negatifnya melulu. Kan kalian tahu, nggak jauh dari kalian banyak orang yang menutup diri, tapi kamu tahu kan apa kerjaannya. Bahkan orang yang terhormat kalian sembah-sembah, kalian tahu kan ngambil duit kalian dengan secara besar. Pikir. Tapi saya kebalikannya bawa duit dari luar dan saya investasikan di sana. Saya ngajakin yang lain melakukan hal yang sama. Supaya kalian juga dapat devisanya. Kalau devisanya makin bagus, kita juga dihormati sama negara lain. Negara kita juga makin senang. Kalau masalah di korupsi itu juga kan salah kalian, bukan ngebela. Saya sendirian loh, sampai saya dibully sama pemerintah, dikiranya apa? Saya tuh menghasut kalian, padahal kalian nama saya aja kita kagak ada sangkut pautnya. Bahkan saya sama kalian gak dapat apa-apa saya dari kalian, benar. Boro-boro 1 like. Boro-boro duit semiliar-miliaran seperti si artis kalian itu yang kalian sembah lah, siapalah, atau yang kalian bela. Saya 1 like aja gak pernah dapat dari kalian, ya ilah. Sampai segitunya kalian. Tapi kalian kan itu dari puluhan tahun begitu, dari internet ada, kalian selalu begitu sama saya kan. Dari Friendster, dari MySpace ada, kalian gak pernah loh bahkan ngejekin saya, ngata-ngatain sih benci apa. Walaupun saya lagi hamil benci. Tapi saya nggak pernah delete loh. Kenapa? Cuma saya sedih ngeliat kalian kok begitu ya, sampai kok orang begitu nggak research, nggak mau cari tahu gitu. Dan sekarang saya lama-lama tahu rupanya di sana data terlalu mahal. Mungkin kalian nggak bisa kebeli, tapi kalian bisa menghujat walaupun kalian tidak tahu. Ya. Saya bagi tahu lagi, masa artis yang kalian bully itu urusan kalian. Tapi saya cuma bagi tahu ke kalian, saya juga punya keluarga banyak dan saya menopang. Saya juga kadang-kadang pengen menunjukkan sesuatu ke adik saya gitu. Tapi tahu nggak apa yang diperbuat mama saya? Saya bagi contoh, ya. Kalau saya membanggakan diri, mama saya akan bilang, kerjanya nggak bener. Kenapa? Karena saya tidak memberi dia 100%. Dia maunya kalau saya dapat gajian nih, seperti dulu, selama 33 tahun saya tuh disiksa sama dia. Saya selalu memberi duit. Saya sampai makan aja sekarang, saya tuh kalau nggak dibeliin sama teman-teman cowok saya nggak makan. Rumah itu kadang-kadang minta bayarin kiri kanan, malu nggak malu dah. Karena mama saya minta 100% uang yang saya dapat itu buat dia. Gak usah percaya saya. Percayanya hakim. Bank tuh. Kalau bank tuh kalau di luar negeri nggak bisa dipalsuin tuh. Mungkin di Indonesia kalau menurut kalian bisa dipalsuin, suka-suka kalian lah ya. Sebelum nyampe ke Bank Indonesia, bank luar negeri duluan kan saya ngirimnya. Nah, tuh bank. Dan berapa negara tuh? 6, ya kan? Kan saya menatap di 6 negara, ya kan? Paling banyak di Eropa.
Kalau menurut kalian bank di luar negeri itu, terutama di Eropa itu palsu, apalagi bank itu sangat bank negara yang nggak bisa dipalsuin begitu. Apalagi untuk hal-hal secuil kayak gini, menurut kalian itu saya palsu lah ya, nggak bener. Kamu jangan percaya deh, ngerti nggak? Karena ini ada validasi dari kedubes, ada validasi dari banknya sendiri, ngerti nggak? Kalau saya ngirim duit ke dia tuh banyak. Dan masuknya ke banknya dia lagi dengan jumlah tanggal yang akurat, ngerti nggak? Jadi nggak mungkin ada palsu-palsuan. Apalagi Eropa, apalagi dulu-dulunya. Wih, sekarang udah mendingan lah ya. Mereka udah misal fleksibel. Dulu sangat ketat. Dan saya ngirimin tuh dari kapan, dari usia saya kecil. 33 tahun saya ngabdi buat mama saya. Yang duitnya tuh dia sebarin ke keponakannya. Saya pikir untuk kesehatan adik-adik saya saja. Tidak. Adik saya dibaginya hanya beberapa persen, selebihnya dibagi ke keponakannya. Kalian mungkin gak percaya saya, ada loh ibu kayak begitu. Mengorbankan cucunya, korbankan anaknya, sedangkan anaknya lain gak boleh kerja. Udah nanti tunggu ada aja kirim duit. Kalau kalian gak percaya saya, percaya deh. Ibu-ibu kayak begini banyak sebetulnya di Indonesia. Tapi kalian selalu ngebela. Bilangnya apa? Gak apa-apa siksa anaknya yang satu. Yang lainnya jangan disiksa. Yang ini aja satunya disiksa. Soalnya seksi sih. Kita pakai jilbab salah. Kita gak pakai jilbab disalahin lagi. Kamu tahu gak sih orang di sini yang pakai jilbab itu kebanyakan perbuatannya asusila. Terutama di Eropa. Karena dia gak mau kelihatan wajahnya. Saya gak mau dikira begitu. Padahal saya lagi kecapean, saya udah capek ngatur anak, rumah, belum lagi klien saya udah capek, kewajiban, surat-surat, tetek bengek, dan segala macam tuh sendiri. Kalian nuduhnya macam-macam, la ilah. Otak kalian tuh di mana ya? Udah jelas-jelas dia ibu, bukan sembarang ibu nih, karena sebagai bapak juga. Nih Rosa bukan ibu-ibu lagi nih. Bapak juga dan pelindung kayak bodyguard juga, surat tuh semua yang kerjain. Kamu pikir saya itu bohong? Saya punya tetangga yang puluhan tahun masih ada di sini loh. Dan di sini tetangganya tuh cerocet loh. Kalau ngomong tuh udah langsung ke kepolisian segala macem. Dan saya akurat orangnya, nggak pernah ganti-ganti. Nomor telepon juga nggak pernah ganti-ganti. Kalau udah saya pakai, saya langsung definitifkan. Saya ngomong telepon di Indonesia, saya ngomong telepon di sini. Kalau di Indonesia kan gampang ganti-gantinya, nggak stable ya, nggak stable. Jadi sebelum kalian menuduh saya anak durhaka, saya selalu berdoa. Alhamdulillah dibilang anak durhaka. Semoga kebaikan saya akan terus berada di saya. Semoga kebaikan kalian, yang kalian punya apalah kebaikannya, semua jatuh ke saya. Dan semoga kalian dan keluarga kalian mendapatkan apa yang pernah saya alami, kesedihan saya. Biar kalian tuh jadi paham. Kenapa? Dengan begitu kalian paham. Kalian tuh zolim banget loh. Saya bahkan gak tega kadang-kadang. Ih, tuh manusia kok begitu banget ya. Kalau ada apa-apa nih keburukan soal saya pernah ngetes loh. Satu keburukan aja. Padahal saya tidak alami, tapi ngetes aja. Kalian girang. Saking terpuruknya hidup kalian, tau gak? Sampai kalian girang. Astaga. Kalian ngelihat begitu, padahal saya ngetes doang, kaliannya girang. Apalagi kalian tahu penderitaan saya yang dibuat mama saya itu. Mama saya itu manusia paling kejam loh. Nggak kelihatan karena dia pintar bersandiwara, namanya juga udah terbiasa menipu. Apalagi anaknya dikorbanin. Kalau 1 kepala, 20 kepala nggak apa-apa. 31 kepala saya biayain dari usia saya kecil. Mending kalau foto doang, videonya ada. Keponakan saya waktu lahiran videonya ada. Bahkan saya ngomong loh, saya jual deh emas-emas ini buat biayain kalian. Tolong dong ya Bu dokter,
Di videonya ada. Dan saksinya tuh banyak banget, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Ya ampun. Saya tuh orangnya tuh nggak